Orang ini harus kita ajak, harus kita sama-sama lakukan. Artinya penyembuhan ini memerlukan lingkungan di sekitarnya agar bisa terjadi. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Aliando ini membuat heboh dengan memberitakan bahwa dirinya ini mengidap OCD. Bukan OCD-nya Master Deddy Corbuzier yang bikin kurus, tapi ini adalah Obsessive Compulsive Disorder. Ini adalah satu kondisi jiwa yang membuat seseorang ini melakukan satu tindakan repetitif berulang kali tanpa dia sadari, tapi didorong oleh keinginan jiwanya. Dan ini akan lumayan mengganggu karena otomatis kehidupannya tidak akan bisa sewajarnya orang-orang yang tidak mengidap hal ini tadi. Apa yang harus kita ketahui? Jangan-jangan kalian pun seperti Al di sini. Yuk kita lihat menggunakan kartu apa yang harus kita ketahui dan kita sama-sama pelajari apa itu OCD. Yang pertama, kita harus tahu dulu bahwa ini adalah sebuah hal yang ditimbulkan oleh kondisi yang tidak. Jadi kalau misalkan kita pergi satu tempat, tertular penyakit, terus sakit, nggak seperti itu. Ini dibangun dari kecil dan ini dipengaruhi oleh kondisi jiwa, lingkungan, bisa saja genetik, sehingga kalau ini terjadi, kalian bisa pastikan ini adalah sesuatu yang dibentuk melalui proses puluhan tahun, sehingga tidak akan juga bisa dihentikan secara langsung. Artinya, ini bukan sesuatu yang sembuh atau bisa didoakan sembuh seperti orang-orang yang mendoakan Aliando ini tadi. Ini bukan sakit flu yang akan ada gejala terus sembuh. Ini sesuatu yang menahun, terjadi berpuluh tahun, dan terus kemudian dipulihkan pun ini harus melalui sebuah terapi, datangnya ke psikiater atau psikolog untuk mengkonsultasikan penyakit ini dan dilakukan terapi dalam waktu yang tidak juga sebentar. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Yang kedua di sini adalah kebanyakan dari mereka ini tidak menyadari, tapi yang bisa kita ketahui adalah orang terdekat yang akan langsung menyadari kondisi ini tadi. Ini adalah saat kemudian kita sudah cuci tangan, terus merasa kayak harus cuci tangan lagi karena takut sesuatu. Atau mengunci pintu, bahkan harus diulang lagi sekali, terus dikunci lagi untuk memastikan pintu itu terkunci. Ada sebuah kecemasan yang muncul saat itu dilakukan sewajarnya seperti orang biasanya. Atau mungkin seperti menata posisi sebuah benda di atas meja yang harus sesuai dengan kondisi tertentu. Misalkan jika kalian lihat saya memegang atau menaruhnya, ini nggak boleh miring, harus sesuai dengan garis meja seperti itu. Ini adalah sebuah gejala, dan gejala ini sifatnya adalah tidak disadari oleh orang ini tadi. Artinya mereka tidak akan bisa pergi sendiri ke psikolog atau psikiater, harus dibawa oleh orang yang dicintainya. Lalu apalagi yang bisa kita lihat di sini, ini sebenarnya bisa untuk diterapi dan dihilangkan. Tetapi tentu saja perlu bantuan orang lain, terutama orang di sekitar kita. Orang yang mengidap seperti ini, tidak atau jangan ditertawakan atau malah dianggap aneh. Orang ini harus kita ajak, harus kita sama-sama lakukan. Artinya penyembuhan ini memerlukan lingkungan di sekitarnya agar bisa terjadi. Nah, juga apakah ini total akan hilang? Saya pikir sih akan sulit ya. Dan kita tentu saja akan bertanya kepada psikolog atau psikiater yang lebih mengetahui. Tapi jika kalian merasakan ini, ketahuilah bahwa sebenarnya ini bisa dikurangi sehingga kalian mungkin merasakan ini nggak perlu mengganggu lagi. Dan anyway, sebenarnya untuk lebih memastikan sesuatu atau mengatur sesuatu dengan teratur itu adalah sesuatu yang positif. Tapi jika dilakukan dengan
melebihi apa yang sewajarnya, tentu saja ini akan sangat mengganggu. Maka itu tadi, cobalah datangi psikolog atau psikiater yang dekat atau kalian percayai dan berkonsultasilah tentang hal ini tadi. Juga dalam kondisi tertentu yang seperti Aliando ini tadi, memungkinkan sekali untuk orang itu menjadi menutup diri. Dia ini tidak ingin ngobrol sama orang lain. Bahkan kadang-kadang di satu fase tertentu, dia ini mengalami kesulitan bicara dan menutup diri dari orang yang lain. Maka daripada itu, jika ternyata gejala ini muncul pada orang-orang di sekitar kalian, maka segera konsultasikanlah ke orang-orang yang memang mengetahui bagaimana mentreatment hal ini tadi. Dan terakhir di sini kita tahu bahwa ini semua sebenarnya tidak akan pernah bisa menjadi nyaman atau hilang kalau kita tidak mengingatkan orang tersebut. Karena kita tahu bahwa tadi orang ini tidak menyadari, kedua tidak bisa dihilangkan sendiri atau direpress sendiri, dan tidak akan 100% hilang, tapi ini bisa kita rubah untuk menjadi kebiasaan yang lain yang lebih baik. Menjadi seorang lebih waspada, orang yang lebih terorganisir, dan orang yang berpikir terhadap sesuatu dengan hati-hati. Maka daripada itu, sangat penting orang-orang di sekitar kita, dan itu adalah kita, untuk membantu orang yang seperti ini tadi untuk bisa segera keluar dari kondisi ini tadi dan bisa hidup dengan lebih nyaman daripada yang sebelumnya. Ini yang bisa saya bagikan. Untuk kalian semua yang ingin baca kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Apapun permasalahan kalian, saya akan coba untuk pecahkan. Sebelum itu terjadi, terima kasih atas dukungan kalian. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan selalu menonton. Sampai jumpa dan salam. Thank you.